Dia terkalahkan hukum makruh tadi kalau dia benar-benar dengan malam ini khusyuk. Tapi melotot juga tak khusyuk, merem malah khusyuk seperti benang khusyuk, maka tetap afdal terbuka matanya. Oke, awas. Makanya kalau ibu-ibu itu sholat kenapa pakai satir? Dia makanya sensitif ibu-ibu. Makanya lebih afdalnya kaum wanita itu sholatnya di rumah. Karena kalau ke masjid dia tidak pakai satir, lewat di situ PRT, di rupanya PRT itu mantan preman, rupanya PRT ada tatonya mantan preman, jangan-jangan. Nah, ibu-ibu udah gitu dia, udah gitu. Ada juga nengok nanti bapak-bapak pakai baju kaos, kopi kapal api, berarti bapak ini kerja di warung kopi katanya. Lihat kaosnya dia pakai, sensitif ibu-ibu, makanya dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Jadi maka ibu itu afdal sholatnya di rumah kalau tidak ada penghalang penghilang daripada fitnah tadi. Kalau ada penghalang dan penghilang akan terjadinya fitnah, maka afdal di masjid, afdal di masjid. Jadi sebaliknya malah kalau ibu-ibu rajin ke masjid, bapak-bapaknya di rumah. Keliru. Maka kalau ada kaum laki-laki sholat di rumah, kasih mukena. Berarti laki-laki solehah. Kasih mukena. Baik, yang pertama sunnah menundukkan kepala dengan mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Jangan nengok kaki orang, kaki bapak ini banyak urapan, nggak boleh. Ada yang punya banyak kerjaan yang banyak kaki orang kan. Oh, banyak bapak ini banyak bekas luka-luka, jangan-jangan diabetes bapak ini, nggak boleh. Fokus ke tempat sujud masing-masing, ada tempat sujud masing-masing. Nanti termasuk ketika sujud itu tangan mau posisinya di mana. Ada 3 pilihan. Ada sejajar dengan telinga, ada sejajar dengan bahu. Ketika kita sujud, menaruh tangan ini. Ada juga disandarkan. Bagi yang tua-tua, sepuh-sepuh yang sudah banyak penyakit, boleh disandarkan di sini. Ketika sujud, nanti ada praktek. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla rabbama salahu ila samai manazalat alladziina hum bi sholatin khashi'un fataqtu ar-rusal. Ya. Anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sholat, ketika Rasulullah sedang melaksanakan sholat, rabbama salahu, beliau mengangkat pandangannya ke atas ke langit ila sama. Dulu sholat Rasulullah memang begitu. Sholat Rasulullah dulunya matanya itu ke langit, ke langit. Setelah itu turun ayat alladzina hum fi sholatin khashi'un. Ayat kedua daripada surat Al-Mu'minun, ya, ayat kedua, yaitu perintah tentang orang-orang yang sholat khusyuk di dalam sholatnya adalah orang-orang yang memfokuskan pandangannya ke tempat sujud. Fataqa'a rasahu, kemudian Rasulullah dengan turun ayat tadi menundukkan kepalanya. Aslinya atau awalnya Rasulullah sholat pandangan matanya ke atas langit, ke atas langit. Sama awalnya Rasulullah pertama kali sholat yaitu menghadap Baitul Maqdis ke Palestina. Ya, awal wajah qasatrul Masjidil Haram. Turun ayat ini, wahai Muhammad, balikkan, ya, balikkan kepalamu atau wajahmu ketika sholat menghadap yaitu Baitul Haram. Masjidil Haram. Awalnya sholat beliau itu menghadap ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Karena itu juga sama, tanah suci juga. Kalau sebagian ada video menyampaikan kemarin, ya ada bahwa Palestina termasuk kategori bukan hanya saja masjidnya masjid suci, melainkan tanah di sekitar masjid itu termasuk tanah suci. Karena Rasulullah sholat dulu menghadap ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Setelah turun ayat bahwa dibaca qasatrul Masjidil Haram, maka setelah itu kemudian Rasulullah mengubah pandangannya atau menghadapnya ketika sholat ke Masjidil Haram. Kemudian sunnah tidak mengangkat pandangan mata ke atas, ya, ke depan lurus, apalagi ke atas mata kita, itu tidak boleh.
tidak boleh, karena sunnah menghadap melihat pandangan yaitu tempat sujud itu sunnah, berarti muqabil kebalikan daripada sunnah itu berarti makruh. Makruh hukumnya berarti ketika kita melihat ke atas, tidak sampai haram, tidak sampai membatalkan, hanya makruh saja. Diingat bahwa muqabil ini lawan kata daripada sunnah. Ketika kita mengingkari sunnah bukan haram, bukan bid'ah. Ini baru tidak sesuai dengan bid'ah, dengan sunnah dikatakan bid'ah. Bid'ah kan maknanya sesat, dolar. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, sesat, orang sesat neraka. Kata betul aja. Maka surga punya nenek moyangnya. Muqabil kebalikan daripada kita mengingkari sunnah, artinya keliru daripada sunnah, maka hanya makruh. Seperti sunnah pandangan mata ketika sholat melihat tempat sujud kan sunnah. Kita tidak melakukannya malah lihat ke atas, itu makruh, berarti bukan haram. Bukan haram. Mana dasarnya? Hadis dari Jubair bin Samurah radhiyallahu anhu, la yaqayana aqwamun yarfa'una absarahum ila sama' fi shalah aw la tarju ilahi. Ini termasuk ancaman juga sebetulnya. Sungguh orang-orang itu mau berhenti mengangkat pandangan mereka ke langit ketika sholat, atau pandangan mereka yang tidak dapat kembali lagi melihat seperti semula. Artinya melotot aja ke atas, tidak bisa kembali lagi. Ini termasuk ancaman. Apakah mereka mau merubah pandangan mata mereka ketika sholat ke tempat sujud? Apakah mereka memilih untuk pandangannya tetap melotot ke atas langit? Nah, itu pilihan. Maka ketika kita mengikuti sunnah, maka yaitu pandangan mata kita harus fokus ke tempat sujud. Maka boleh, ya, maka boleh kita rapatkan kembali. Gerakan merapatkan itu tidak membatalkan sholat. Kemudian sunnah tidak melihat sesuatu yang dapat melupakan, mengecohkan dan mengacaukan kekhusyuan sholat. Perhatikan. Maka sering terjadi yang mengecohkan di sini ini berarti bukan hanya saja melihat, tetapi juga mendengar bisa juga. Lagi sholat kita bunyi HP kita, sudah lagu Ayu Ting Ting salah alamat ya. Ya Allah, goyang dompet atau campur sari Masrul ya. Maka perhatikan, diambil HP itu ketika kita sedang sholat, bunyi HP, ambil HP kita. Kecuali kalau HP temannya kita ambil, batal sholat kita. Tapi kalau HP kita bunyi sedang sholat, matikan. Kalau nada panggilan, panggilan. Jangan pula ketika sholat bunyi HP nada panggilan, dipencet pula oke. Halo, sedang sholat, batal itu mah. Udah jelas. Ya mohon maaf sedang sholat, batal. Tapi mematikan ketika nada panggilan, bunyi mati dia tidak membatalkan. Karena kita itu berhadapan dengan mani. Mani itu sesuatu yang mengganggu dalam sholat kita. Mohon maaf, makanya kalau sholat itu ke masjid, ke masjid masing-masing misalkan bawa duit 100.000, maka kalau bisa menjaga sholat itu ada kotak infak, masukin dulu sebelum sholat. Takut duit 100.000 ini kita kantongin mengganggu sholat kita. Mohon maaf, misalkan begini, sholat zuhur sekalian habis sholat mau sarapan mau makan siang, bawa duit di masjid kita masing-masing misalkan hari libur, begitu ruku kita jatuh uang. Kebetulan masjidnya pakai kipas angin, tidak pakai oseng. Begitu jatuh, kena angin sana lari ke sini uang itu. Dan kena kipas angin ke sini lari ke sana uang. Udah kan terkecoh sholat kita kan. Jangan bilang anak kecil itu kan. Udah mulai kecoh. Maka selamatkan duit tadi supaya tidak mengganggu sholat. Sebelum usolli sholat sudah masukin ke kotak infak. Aman, tidak akan mengganggu dia. Kita mematikan HP di tengah kita sholat itu tidak membatalkan. Gus Ramli aja memperkuat kami dulu waktu seminar di Batam, tidak membatalkan, tidak termasuk kasirul amal abdan, tidak termasuk kategori memperbanyak gerakan dalam sholat. Tidak. Seperti kecuali kalau melangkah lebih daripada 3 kali, 3 langkah. Sholat kita ya loncat-loncatan. Bahkan walaupun tidak 3 langkah, kalau caranya salah bisa membatalkan sholat. Makanya sholat itu diutamakan. Kita sholat kadang mengambil paling belakang, padahal di depan kosong. Itu afdal, bahkan sunnah.
sholat itu di depan kita ada satir, ada penghalang. Kalau tidak ada penghalang maka tas seperti ini taruh di tempat. Buya Yahya kalau ke Batam, masjid-masjid yang luas tempat imamnya itu nggak mau jadi imamnya, kecuali ada penghalang. Kursi kadang-kadang ditaruh sama dia. Tempat imamnya itu dari situ gitu, di sini mau nggak? Buya Yahya nggak mau jadi imam. Ada 2 kali saya, kecuali dia taruh lagi, ambil kursi sama dia taruh dekat ujung sejadah, baru itu mau imam. Masya Allah, sekala Abu ya, Abu ya. Kalau kita bukan Abu ya, Abu. Bukan Abu Janda.